Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, asal dari Tasikmalaya, Fakultas Syarudin, Prodi Ilmu Hadis, UIN, Sunan Jaga Yogyakarta 2020. Pada kesempatan kali ini atau dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran Islam dan humaniora, yaitu yang berjudul Diskurs Kontestasi Ideologi Islam dan Negara di Indonesia yang dikarang oleh Zulki Qadir. Kita akan berlanjut kepada poin yang selanjutnya, yaitu mengapa agama penting. Selama ini dalam hajana politik Islam konvensional senantiasa menempatkan antara agama dan negara selalu berbeda-beda secara juridis. Padahal dalam kenyataannya agama selalu hadir di ruang-ruang publik politik, sehingga memerlukan sebuah konstruksi baru tentang agama dan negara secara memadai. Pemisahan secara tegas antara agama dengan negara hampir tidak dikenal di manapun di seantero dunia. Di jagat manapun, agama selalu hadir dalam negara dan negara berkepentingan dengan agama. Meminjam Abdul Aziz Sayyidina kebubuhan proposisi penguraian kemapanan yang hendak memprivatisasi agama dan menyingkirkan agama dari kancah politik, dari kancah publik sekular, menjadi hambatan utama dalam memahami masyarakat, di mana kewajiban agama menjadi unsur utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan menyokong kebersamaan masyarakat. Model sekularis, meskipun ia menolak adanya dominasi satu agama terhadap agama lainnya, ia juga bisa memikirkan umat beragama sehingga bisa mendorong mereka menjadi militan, agresif, dan separatis. Dalam suatu masyarakat politik di mana tidak ada pembatasan yang jelas antara agama dan negara, wacana publik banyak menuntut adanya dominasi politik terhadap agama atau sebaliknya, melainkan menekankan peranan pemerintahan untuk mewujudkan hubungan dan tanggung jawab yang menjadi tuntutan nilai-nilai yang berlandaskan kehidupan spiritual. Agama 3 dekade terakhir sudah seharusnya muncul sebagai sumber penting inspirasi dan imperatif moral yang diperlukan untuk memelihara keutuhan negara. Komitmen religius tidak sekedar memobilisasi rasa amarah rakyat melawan kekuatan otoritas negara, melainkan juga memainkan peranan konstruktif dalam pembangunan bangsa, rekonsiliasi nasional. Atas dasar inilah yang menyebabkan kita perlu melakukan reposisi atau menata kembali bagaimana mestinya hubungan agama dan negara. Dalam konteks seperti itu pula, kita harus melihat bahwa agama adalah hak paling asasi dari umat manusia yang harus dilindungi oleh siapapun, termasuk negara. Karena itu pula Abdul Aziz Sayyidani oleh negara dan oleh umat yang menempati sebuah negara, agama akan memberikan beberapa kemudahan bagi penganutnya, sekalipun tentu saja akan memberikan kerumitan-kerumitan yang tidak jarang menjengkelkan. Ada beberapa pihak yang kadang merasa paling dominan terhadap agama, sehingga dengan semena-mena menafikan siapakah yang disebut beragama dan siapa pula yang disebut tidak beragama, atau bahkan penganut setan, atau bahkan penganut setan. Dalam hal ini, jika kita melihat negara kita sendiri dalam hal beragama, antara agama dan negara tidak bisa dipisahkan, yang dimana satu sama lain selalu hadir untuk melengkapi satu sama lain. Agama selalu muncul di ruang publik, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Begitu pula negara selalu hadir dalam untuk memfasilitasi kehidupan orang-orang masyarakat di Indonesia untuk hidup beragama secara damai, makmur, sejahtera. Yang dimana agama yang diakui di Indonesia mungkin sekarang ini ada 5. Yang pertama adalah kita sebagai mayoritas Kristen, Protestan, Konghucu, dan Hindu. Mungkin ada agama-agama lain yang di luar itu yang berada di negara Indonesia. Oleh sebab itu, maka reposisi terhadap agama dan negara itu sangatlah penting, yang dimana kita tidak bisa membedakan, tidak bisa memisahkan antara agama dan negara sebagai sesuatu hal yang berseberangan. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, dasar-dasar nilai yang kita harus ambil untuk bergerak sebagai bangsa yang baik, masyarakat yang baik, kita mengambil dari agama. Karena
Selanjutnya kita akan beralih ke poin yang selanjutnya, yaitu kewajiban negara atas warga. Pasal 29 Undang-Undang 1945 tentang hak beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang sebagai hak semua warga negara yang sah dan setara merupakan landasan juridis formal untuk keyakinan umat beriman atau beragama di Indonesia. Selama pasal ini masih diakui resmi di Indonesia, maka siapapun warga negara yang beriman kepada Tuhan dengan berbagai bentuk dan aksesorisnya tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Mereka yang beriman kepada Tuhan tidak boleh ditindas maupun didiskriminasikan. Tuhan saja menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Mengapa kita harus memaksakan keyakinan dalam beragama? Bukankah Tuhan adalah yang memberi keadilan, bukan kita dalam hal keyakinan beragama? Dengan dasar ini, negara harus melindungi apapun agama dan keyakinan warga negara tersebut. Namun pada kenyataannya tidak setara dan tidak memadai. Ada kelompok agama yang diperlakukan diskriminatif dan diperlakukan semena-mena dalam hal keyakinan oleh sekelompok umat beragama di Indonesia. Dalam kaitan dengan hak warga negara untuk beriman kepada Tuhan, negara harus melindungi hak-hak dasar warganya dalam kondisi apapun dari ancaman orang lain. Negara tidak boleh mengabaikan hak seorang warga negara untuk dipaksa pindah keyakinan karena berada di bawah tekanan todongan pedil atau senjata dan pedang yang terhunus. Negara wajib memberikan perlindungan atas warga negara yang telah beriman, sekalipun keimanannya oleh negara kadang dipandang menyimpang. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama, lebih tepatnya sebagai umat muslim yang baik, diajarkan bahwa dalam agama Islam, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh memaksa seseorang di luar keyakinan kita untuk masuk ke dalam agama kita, karena sejatinya Allah lah yang memberikan hidayah. Kita bagaimana perilaku kita agar bisa berdakwah kepada orang non muslim, yaitu dengan kita berperilaku baik, berakhlak baik, sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan kita berperilaku baik, maka orang muslim di luar kita akan menilai bahwa orang muslim itu baik, orang muslim itu dermawan. Tidak ada lagi pemikiran atau ideologi bahwa orang muslim itu keras, mengerikan, teroris. Orang muslim atau Islam pada zaman ini kental dengan padahal agama Islam itu sendiri adalah rahmat dan kebanganan, di mana agama Islam turun memberikan keberkahan, kerahmatan, kasih sayang di bumi ini. Namun ideologi atau pemikiran-pemikiran yang hadir di dunia sekarang ini, di zaman ini, bahwa orang-orang muslim atau agama Islam itu adalah agama yang suka berperang, yang suka memaksa dan lainnya. Lalu kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kebebasan berkeyakinan dan beragama. Di negeri ini dan di negeri manapun sebenarnya orang beragama atau berkeyakinan dilindungi oleh konstitusi agama-agama tersebut. Seseorang atas agama. Demikian kata yang jelas dalam Al-Quran sebagai kitab penulis para nabi. Namun dalam banyak kasus orang beragama dan berkeyakinan malah mendapat tantangan dari orang beragama itu sendiri. Bahkan tantangan tersebut juga berdasarkan kitab yang melindunginya. Ini tentu saja kontradiksi yang hebat, sebab menjadikan kitab suci sebagai religious bikering yang merupakan cara-cara tidak memanusiakan orang beragama dan berkeyakinan yang berbeda dengan keyakinan suatu kelompok. Religious bikering ini merupakan lanjutan dari political bikering suatu kelompok beragama atau keyakinan yang hendak memaksakan keyakinannya pada orang lain. Dari sana tentu saja akan terdapat banyak akibat negatif tatkala agama atau keyakinan telah menjadi bagian dari sandera politik suatu kelompok umat beragama. Secara khusus, di Indonesia orang beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Konstitusi Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 1-2. Landasan konstitusi ini memberikan pijakan yang cukup memadai, sekalipun masih ada kelompok umat beragama yang merasa bahwa konstitusi kita adalah konstitusi
yang sekular, alias konstitusi kafir atau konstitusi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi persoalannya adalah bahwa di Indonesia konstitusi ini tetap tidak dirubah oleh negara, sehingga sekalipun ada kelompok yang menolak konstitusi tersebut, sebenarnya bisa dikatakan sebagai kelompok separatis. Untuk melihat keadaan negara kita sekarang ini, bahwa memang betul terjadi dalam satu agama pun mereka terpisah-pisah, seperti suatu kelompok ini dan kelompok yang lain sering banyak yang bertentangan. Bahkan yang lebih anehnya lagi, bahwa pertentangan itu ditimbulkan oleh satu kitab, hanya yang berbeda itu secara penafsiran. Sedangkan harusnya kita mengetahui bahwa jika kita memiliki perbedaan pendapat, penafsiran, selama penafsiran itu berada dalam penafsiran koridor yang baik dan masih ada dasarnya, kita bisa mentoleransi, memahami, atau kita juga bisa memaknai apa yang mereka maknai. Jadi tidak perlu sebenarnya ada yang diperdebatkan atau memaksakan keyakinan kita kepada keyakinan orang lain, memaksakan bahwa golongan kita yang paling baik. Kemudian kita akan membahas ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang reposisi hubungan agama, negara dan agama. Dengan bahasan yang telah saya kemukakan di atas, ini gilirannya untuk memikirkan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia masa depan dengan berbagai kecenderungan yang ada. Hal ini penting mengingat bangsa ini merupakan bangsa yang secara memang benar-benar heterogen, bukan homogeni. Sara yang berpuluh-puluh tahun dilarang untuk dibahas dan didiskusikan oleh publik sekarang menjadi bagian penting dalam diskusi publik, karena memang merupakan sesuatu yang penuh dengan makna dan realitas historis yang menarik. Mendiskusikan Sara sebenarnya sama dengan mendiskusikan masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam konteks semacam itu, saya kira gagasan untuk mengembalikan fungsi negara atas warga negara yang majemuk dalam hal agama, fungsi kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan penjagaan keamanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar kembali. Negara harus benar-benar memposisikan dirinya bukan sebagai eksekutor yang ganas atas keyakinan dan agama orang, tetapi menjadi pengayom dan mempertahankan kemajemukan yang menjadi ciri khas Indonesia itu sendiri. Negara harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator atas persoalan-persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat, sebab seringkali masalah agama membuat adanya kemarahan dan kelompok tertentu berbuat nekat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Maaf jika ada kesalahan atau banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.